Titik, titik, titik. Kimberly tersenyum sinis seperti meremehkan kemampuan Aleta. Dan dia juga mengejek Aleta. Hanya segitu kemampuan, anak kecil. Tapi sudah berani melawanku, ucap Kimberly. Aku belum serius Nek, balas Aleta mengejek Kimberly. Apa kamu bilang? Tanya Kimberly emosi. Bukan ya, aku pikir kamu itu sudah nenek-nenek, ejek Aleta. Alan, Kimberly tidak terima disebut nenek-nenek. Ayo Nek kita bertarung lagi, kali ini aku akan lebih serius, ucap Aleta. Masih punya nyali ternyata, ucap Kimberly. Kimberly menyerang Aleta dengan tendangan, Aleta menghindar sehingga tendangan tersebut tidak mengenai Aleta. Kemudian Kimberly berbalik dan memutar tubuhnya dan kembali menendang Aleta. Kali ini Aleta menangkis tendangan tersebut. Dan Aleta pun membalas menendang perut Kimberly. Sehingga Kimberly mundur beberapa langkah ke belakang. Al, kuat sekali tendangan bocah ini, gumam Kimberly. Belum sempat Kimberly membenarkan posisi tubuhnya, tendangan susulan yang kedua tepat menghantam di tempat yang sama. Kimberly terpental membentur tembok. Uhuk, Kimberly memuntahkan cairan merah dari mulut. Kemudian Kimberly menyekanya. Ternyata anak ini tidak bisa dianggap remeh, batin Kimberly. Saat baru berdiri, Aleta kembali menghantamkan lututnya ke perut Kimberly. Kimberly tidak sempat menahan serangan tersebut. Lagi-lagi Kimberly memuntahkan cairan merah dari mulutnya itu. Kimberly bersandar di tembok. Dia menetralkan dirinya karena hantaman dari Aleta berturut-turut begitu kuat. Karena kamu begitu kejam, maka aku juga akan berbuat kejam, ucap Aleta. Sekali lagi Aleta menghantam perut Kimberly sehingga Kimberly meringkuk di lantai. Aleta menghampirinya dan membuatnya kembali berdiri. Aleta mengeluarkan pensil miliknya, dan memperlihatkan kepada Kimberly. Kamu tadi begitu bahagia mentertawakan pensil ini, sekarang aku ingin kamu merasakan efek dari pensil ini. Aleta meletakkan pensil tersebut di lengan Kimberly. Bagaimana? Tanya Aleta. Kimberly menggeleng. Sekali lagi Kimberly menjerit saat Aleta menyetrumnya. Inilah pensil yang kau tertawakan itu, lihat anakmu sudah tidak bisa selamat lagi, ucap Aleta. Cukup, aku tidak sanggup lagi, rintih Kimberly terbata-bata. Bagaimana dengan orang yang kamu siksa? Yang kamu bunuh? Bahkan kamu tidak peduli saat mereka memohon, ucap Aleta. Ampunkan aku, ucapnya memohon. Aku akan mengampunimu, tapi kamu harus aku buat lumpuh seumur hidup, kata Aleta. Jangan, ku mohon jangan, ucap Kimberly memohon. Tapi Aleta tidak peduli sama sekali, malah mengeluarkan cairan yang dipastikan bisa membuat orang lumpuh permanen. Tanpa ragu Aleta menyuntikkan cairan tersebut, kemudian Kimberly pun pingsan. Begitu juga dengan pria selingkuhannya. Aleta juga akan membuatnya lumpuh. Kita keluar sekarang, tita Aleta. Keduanya pun keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Saat mereka naik ke dalam rumah, ternyata saudaranya sudah berkumpul semuanya. Pelayan di rumah itu masih bersembunyi karena ketakutan. Aleta yang melihat hal itu pun menghampirinya. Keluarlah, semua sudah aman, pinta Aleta. Pelayan itu mendongak menatap Aleta dan Ars. Mereka masih merasa sangat takut. Tolong jangan apa-apakan kami tidak bersalah. Kami tidak berani membantah saat Tuan disiksa, ucap pelayan itu. Sekarang panggil polisi untuk mengurus semuanya. Dan bersihkan rumah ini yang sudah berantakan, perintah Aleta. Beberapa pelayan itu pun menurut saja, lalu menelpon polisi. Aleta bergabung dengan saudaranya yang sudah berkumpul di ruang tamu tersebut. Bagaimana keadaannya Paman Geral? Tanya Davina. Belum tahu, Al langsung membawanya ke rumah sakit, jawab Aleta. Mari kita menemuinya di rumah sakit, ajak Fiora. Mereka semua setuju, lalu memanggil taksi yang tadi mengantar mereka, kebetulan mereka sempat meminta nomor telepon supir taksi tersebut. Tidak berapa lama supir taksi pun segera datang, mereka pun masuk ke dalam mobil dan meminta diantar ke rumah sakit. Baru beberapa menit kepergian mereka, mobil polisi pun datang dan membawa banyak bawahan. Polisi menginterogasi pelayan di rumah itu dan pelayan pun menceritakan semuanya tanpa ditutupi dan tidak kurang atau dilebih-lebihkan. Akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara di rumah sakit, Aldebaran dan Danendra masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Sampai semua saudara-saudaranya sudah tiba di rumah sakit.
Bagaimana? Tanya Aleta. Belum tahu, dokter masih memeriksanya, jawab Danendra. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Paman Geral, ucap Raina. Oh ya, apa sudah diurus administrasinya? Tanya Ars. Sudah, baru masuk saja administrasi yang didahulukan baru boleh pasien diperiksa, jawab Aldebaran. Setelah beberapa menit kedatangan mereka, dokter pun keluar dari ruang IGD. Bagaimana dok? Tanya Aleta. Kami keponakannya dok, jawab Aldebaran. Keadaan pasien cukup parah, beruntung pasien tidak mengalami luka dalam. Maksudnya hanya mengalami luka luar saja, jawab dokter. Dan sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan, kata dokter lagi. Terima kasih dok, ucap Aldebaran. Dokter pun mengangguk dan pergi meninggalkan mereka. Syukurlah, ucap mereka serentak. Bagaimana di sana? Tanya Aldebaran. Semua sudah selesai, dan kami menyuruh pelayan untuk menelpon polisi, jawab Ars. Bagus, setelah paman sembuh kita akan bawa dia ke negara kita, kata Aldebaran. Bagus tuh, jawab yang lain. Kini mereka sudah berada di ruang perawatan. Geral masih dibantu alat pernapasan dan alat lainnya di tubuhnya. Mereka menunggu Geral di ruang tersebut. Ada juga yang keluar untuk mencari makanan, karena mereka belum makan sejak kemarin. Kalian istirahatlah, pasti kalian capek, tita Aldebaran. Iya, baru terasa capeknya. Sewaktu bertarung tidak ingat capek, jawab Davion. Davion kalau ngomong terkadang suka ceplas-ceplos, padahal sang papa yaitu Rai paling pendiam. Seolah mereka tertukar saat dilahirkan. Padahal sebenarnya tidak. Ryan dan Davina sudah kembali dari membeli makanan. Mereka pun makan dengan lahap karena memang terasa lapar. Semoga Paman Geral cepat sembuh, ucap Fiora. Ars makan berdua dengan Aleta, sehingga membuat mereka mencebikkan bibirnya masing-masing. Pamer, mentang-mentang sudah laku, cibir Kueni. Iya, gak lihat apa kita ini jomblo, ucap Raina menimpali. Kalau mau pacaran jangan di sini dong, Kaifira angkat bicara. Sirik aja, makanya cari pacar sana, ucap Aleta. Belum nemu yang pas, jawab Kirani. Iya, kalau udah nemu juga pasti digaet, Nayara menimpali. Tapi aku gengsi kalau cewek yang ngejar, ya pasti cowok lah yang ngejar duluan, kata Davina. Iya emang kita cewek apaan yang harus ngejar cowok, keenakan dianya, ucap Fiora. Ars dan Aleta tidak peduli dengan ocehan tidak penting mereka. Keduanya masih tetap lanjut makannya. Sehingga makanan mereka habis tanpa sisa. Nambah? Tanya Ars. Aleta menggeleng, kenyang. Ars membuang kotak tersebut ke dalam tempat sampah. Begitu juga dengan yang lain. Beruntung kita membawa pakaian ganti, sela Aleta. Ye, aku memang sudah punya persiapan, jawab Davina. Bagaimana dengan kalian para laki-laki? Tanya Aleta. Bawa dong, kami cowok sih gak ribet, jawab Danendra. Kalau begitu aku mau bersihkan diri dulu, ucap Aleta. Mau aku temani, Yang? Tanya Ars. Buaf, sebuah bantal melayang tepat di kepala Ars. Siapa pelakunya? Tentu Aldebaran. Aduh, sayang kepalaku pusing, ucap Ars. Cih, drama, kata Davion berdecih. Bikin enek tahu gak sikap kamu itu, kata Aldebaran. Sayang, mereka membuliku, kata Ars lagi. Huik, mereka kompak seolah sedang muntah. Begitu ya orang bucin, tanya Danendra. Makanya pacaran biar tahu rasanya, jawab Ars. Sementara Aleta tidak peduli dengan mereka dan langsung melenggang masuk ke dalam kamar mandi. Sayang, panggil Ars. Tapi pintu kamar mandi sudah tertutup rapat. Ponsel Aldebaran bergetar, karena tidak diberi nada hanya diberi getaran saja. Aldebaran melihat ponselnya dan menjawab panggilan tersebut. Halo Bun, ada apa? Tanya Aldebaran to the point. Bagaimana? Tanya Cahaya. Semua sudah selesai Bun, kami masih di rumah sakit menunggu Paman Geral sadar, jawab Aldebaran. Bagaimana keadaan Dedi? Tanya suara dari seberang telepon. Dek, mendengar suara itu entah mengapa membuat seorang Aldebaran berdebar. Aldebaran tanpa sadar mengelus dadanya dan menekan sedikit. Jelas terasa sekali kalau detak jantungnya berpacu dengan cepat. Mereka yang ada di situ mengira kalau Aldebaran mengalami sakit. Kamu kenapa? Tanya si kepo Davion. Gak apa-apa, jawab Aldebaran pelan.
Halo, Al. Sapa suara itu karena untuk beberapa detik terdiam. Ya, halo. Jangan khawatir Paman Geralt hanya mengalami luka kecil. Karena sok harus dirawat intensif, jawab Aldebaran. Cepat kembali ya, ucap Fei pelan, tapi masih didengar oleh Aldebaran. Aldebaran mengangguk seolah Fei ada di hadapannya. Udah dulu ya, aku hanya ingin mengetahui keadaanmu dan Dedi, kata Fei. Sekali lagi Aldebaran mengangguk. Padahal Fei tidak bisa melihatnya. Aldebaran menghela nafas, kemudian mereka semua pun beristirahat. Asteris 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 asteris. Tanpa terasa sudah 1 minggu mereka di rumah sakit. Geralt pun sudah mulai membaik. Saat ini dokter sedang memeriksa keadaannya. Bagaimana dok? Tanya Aldebaran. Keadaannya sudah semakin baik, hari ini juga sudah boleh pulang, jawab dokter setelah selesai memeriksa Geralt. Tapi kondisi tubuhnya masih lemah, ucap dokter lagi. Kalau begitu kami akan membawanya pulang, biar beliau istirahat di rumah saja, kata Aldebaran. Baiklah, saya akan meresepkan obat untuk Tuan Geralt nanti, kata dokter lagi. Kemudian dokter pun menulis resep obat yang nantinya bisa ditebus. Terima kasih dok, ucap Aldebaran. Sama-sama, kalau begitu saya permisi, jawab dokter berpamitan. Paman, syukurlah Paman selamat, kata Aleta. Terima kasih, ucap Geralt terbata-bata. Tidak perlu Paman, jawab Aleta. Mereka pun berkemas karena mereka ingin membawa pulang Geralt ke rumahnya. Aldebaran membawa Geralt dengan mobil yang mereka bawa sewaktu membawa Geralt ke rumah sakit. Sedangkan yang lain pulang dengan menaiki taksi. Paman, besok kita akan ke Indonesia. Apakah Paman bersedia? Tanya Aldebaran. Tentu nak, memang Paman berniat ingin pindah ke negara kalian, jawab Geralt. Tapi bagaimana dengan perusahaan Paman? Tanya Aldebaran lagi. Untuk sementara biarkan orang kepercayaan Paman yang urus. Lagi pula perusahaan itu sudah berpindah nama atas nama Fei. Sebelumnya Paman sudah mengantisipasi masalah ini. Ternyata dugaan Paman benar, jawab Geralt. Aldebaran tidak berkomentar lagi, yang penting Geralt bisa selamat dari cengkraman mereka yang haus akan harta. Kini mereka sudah tiba di rumah Geralt. Para pelayan setia Geralt pun menyambut kedatangan tuan mereka itu. Pelayan di rumah ini terdiri dari 4 orang wanita, dan yang pria sebagai penjaga kebun dan penjaga gerbang. Jadi semuanya berjumlah 8 orang. Mereka adalah pasangan suami istri. Selamat datang tuan, sapa mereka serentak sambil membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Bagaimana keadaan kalian? Tanya Geralt. Geralt malah mengkhawatirkan pelayan di rumahnya. Dan hal itu membuat mereka terharu. Selama ini pelayan Geralt patuh kepada Kimberly bukan karena hormat, tapi karena takut. Sehingga mereka tidak berani melapor kepada Geralt tentang apa yang dialami oleh nona muda mereka. Kami baik-baik saja tuan, kami tidak apa-apa selama kami patuh kepada nyonya, jawab salah satu pelayan. Aku mengerti, besok aku akan pergi dan menetap di Indonesia. Kalian tetap di sini jaga rumah ini dengan baik. Kalian tenang saja, tentang gaji kalian akan aku bayar seperti biasa, kata Geralt. Mereka sontak menangis, karena mereka akan merindukan sosok majikan yang baik bagi mereka. Sudah, aku tidak apa-apa. Aku akan tinggal di sana bersama putriku, ucap Geralt. Geralt menghubungi asisten pribadinya yang ia percayai untuk mengurus perusahaan, sebelum perusahaan tersebut berpindah. Karena rencananya Geralt akan memindahkan perusahaan pusat ke Indonesia, dan di sini menjadi perusahaan cabang. Sudah selesai, sekarang tinggal mengurus surat-surat untuk pindah ke Indonesia, gumam Geralt. Paman istirahat dulu, Paman masih terlihat lemah, kata Aldebaran. Aldebaran dengan telaten mengurus Geralt. Dan hal itu semakin membuat Geralt yakin untuk menikahkan putrinya dengan Aldebaran. Aku tidak salah pilih pasangan untuk putriku, sejak pertama melihatnya saat dia menolong orang lain sudah membuatku jatuh hati, batin Geralt. Semoga kamu bahagia, nak. Dedi yakin kalau pilihan Dedi tidak salah, gumam Geralt. Saat ini Geralt sudah berbaring di atas ranjang dan Aldebaran juga sudah keluar karena tidak ingin mengganggu istirahat Geralt. Tuan muda mau makan? Tanya pelayan. Mereka semua mengangguk, karena mereka sedang berkumpul di taman belakang. Pelayan segera kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk mereka.
Sementara mereka sedang mengobrol sambil ditemani cemilan dan minuman hangat. Karena cuaca saat ini lumayan dingin. Sepertinya akan tiba musim dingin, kata Davina. Iya, cuacanya cukup dingin saat ini. Mari kita masuk, ajak Fiora. Meskipun mereka sudah memakai jaket tebal, tapi tetap saja merasa dingin. Kemudian mereka semua pun masuk. Sementara pelayan sudah menghidangkan makanan di atas meja. Aleta tersenyum melihat pelayan di rumah ini. Bibik sudah lama bekerja di sini. Tanya Aleta. Seumuran Nona Fei, sebelum wanita itu masuk ke keluarga ini, jawab pelayan itu. Sudah lama sekali ya Bik. Tanya Aleta. Benar Nona, Tuan dan Nyonya terdahulu sangat baik, tapi sayangnya umurnya tidak panjang, jawab pelayan itu tertunduk. Air matanya menetes jatuh ke lantai, kala mengingat kebaikan nyonyanya terdahulu. Berbeda dengan nyonya yang sekarang, lebih tepatnya mantan nyonya, yang suka bentak-bentak kalau tidak puas dengan mereka. Kenapa Bibik masih bertahan kalau nyonya Kimberly kasar? Tanya Davina. Demi Tuan, karena Tuan juga sangat baik, jawab pelayan itu. Pelayan yang lain hanya terdiam, karena apa yang ingin mereka ucapkan sudah diucapkan oleh pelayan senior mereka. Mari makan, ucap Raina mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang. Mereka pun mulai makan, karena hidangan yang pelayan siapkan cukup menggiurkan, kemudian pelayan mengantarkan makanan kepada Gerald ke kamarnya. Setelah mereka selesai makan, mereka pun berkumpul di ruang tamu. Apa Paman Gerald sudah yakin dengan keputusannya? Tanya Danendra. Yakin, karena Paman tidak ingin jauh dari calon menantunya, goda Davion. Bukan aku, tapi Paman Gerald tidak ingin jauh dari putrinya. Cukup selama ini mempercayakan merawat putrinya pada orang lain, ia tidak ingin itu terulang, jawab Aldebaran. Memang aku ada mengatakan kalau kamu calon menantunya. Tanya Davion.